kita bakalan lanjut di game pertama Respect kah? antara Alpha is online dari Esport ya Annavel yang melawan memang Onyx bahkan sebelum Filipina. Alpha populer seperti sekarang, Annavel udah Menurut kalian pakai menang mana Alpha. nih guys di game pertama Lui tetap di ini? ban seperti yang gue bilang tadi sih. Super Friends dia Kita Lui-nya masuk di terlalu game brutal. Cuman jawaban yang first mahal ban banget ini ya. menurut gua. Oke. Joy ditukar dengan Chow dan juga Suyo. Objektif bisa dibilang akan diunggulkan sama teman-teman dari Onyx PH. Cuma untuk EVOS, apa nih pertukaran yang mereka mau ambil? Apakah mereka mau ambil Di Karambit Lane-nya bagian terlebih dahulu? esport Gold Lane-nya kah? EVOS Esport Banyak ada banget yang masih Joy terbuka. dan di Onyx Ngomongin Filipina Hero High ada Ground Chow kayaknya nggak dan enak Suyo sih ya. lawan Chow lawan Suyo. Kayaknya opsinya bakal sedikit berat bisa dibilang. Cuma ambil mid lane duluan juga menjadi opsi yang menarik sih. Mungkin kayak Valentina kah? Tapi ternyata Menurut pilihannya kalian menang mana nih guys? di Hero Badan dan Kalian bisa Cecilion tuliskan langsung. di kolom Gak pakai komentar. lama, Nanti Cecilion kita di balas pace dengan pick video yang YouTube kita ya kedua. guys ya. Cloakun, dia tahu banget nih sekarang untuk gerakan-gerakan Cecilion yang akan ngebawa ke late game. Tapi secara nggak langsung 3 source magical loh, 3 source magical damage. Kalau misalkan gold lane-nya magic juga kayaknya bakal sedikit berat nih. Karena nanti Athena Shield, Radiant Armor itu bakal jadi 2 item defensif yang udah pasti bisa counter semua. Ngomongin soal magical, mungkin bisa dilawan pakai high ground defense dengan long range damage. Parsha, walaupun ada Joy ya. Kita tahu lah, Joy bisa banget langsung lompat ke belakang, ngedash, rhythm, electrifying blades. Parsha juga bakal, ya bisa dibilang bakal kesulitan. Karena ngelihat dari gerakannya Parsha sendiri, iya wings by wings bisa sih ngebuat dia keluar dari obstacle kan. Dia lewatin tembok, mungkin Joy-nya juga itu jadi tricky lah untuk Joy. Ketika electrifying blades-nya udah nyala, terus kayak Parsha yang main di tembok, itu bakal udah jadi dead end untuk Joy-nya. Sementara ngelihat dari band fase yang kedua, Gatot Kaca, frontliner-nya yang akan tetap dibuang dulu. Ngelihat dari Gatot Kaca sendiri yang dibuang memang berarti limitasi dari counter setup juga. Soalnya Gatot Kaca tuh secara nggak langsung dia ganggu banget tau. Ganggu banget gerakan Chow. Entah dari tauntnya, entah dari Avatar of Guardian-nya. Biasanya gini, kalau misalkan Way of Dragon-nya udah keluar, terus kayak posisi temennya udah kelempar, Gatot Kacanya tuh pakai EOG-nya, Avatar of Guardian tuh langsung ke arah yang dimana temennya kelempar. Jadi nggak bisa di follow up gitu loh. Makanya lumayan ngeselin kan dari Gatot Kaca juga langsung ditutup. Pas band yang kedua Hilda. Oke. Melihat adanya Chow yang muncul. Mungkin bisa dibilang Chow-nya Chow Tank. Hilda XP lane berarti yang memang diwaspadai juga. Mungkin kayak Khaled juga kali ya. Salah satu XP lane yang punya mobilitas tinggi lumayan bahaya. Atau XP lane badan. Lukas kah yang muncul? pengen lihat sih kayak Kirk pakai Lukas. Oh tunggu dulu, Kirk dia juga punya Arlot, salah satu hero pegangannya juga. Ini badannya dihabisin sih. Onyx PH mereka mau ambil gold apa, Batex kah? Atau dia main asuransi lagi? Mungkin kalau misalkan kayak main Trinity kayaknya nggak perlu band 2 ini sih. Cuman bukan berarti pasti hero Trinity juga. Nyerital juga masih open, bisa lah diambil ya. Kita ingat Kelra kan, yang nge-end base nya pakai retail tuh Kelra ya, jadi mungkin bisa dibilang hero pegangannya juga nih untuk Kelra. Topik ya terakhir. Kalau misalkan mereka ngambil hero yang early team fight, kayaknya bakal bahaya banget untuk EVOS karena mereka akan ditabrak terusan di awal ya. Bener-bener harus tutup, XP-nya habis banget ini. Wah, kalau ngelihat dari pilihannya, berarti pilihan opsinya itu tadi yang gue bilang Lukas juga jadi salah satu opsi. Larinya ke Teresla juga masih oke sih. Kalau emang cari badan Teresla. Kalau mau cari yang damage lagi, Edit atau Arlot, enak juga. Bakal bawa tim fight agresif berarti. Sementara kalau untuk EVOS, mereka cari counter setup lagi sih. Gimana caranya tabrakan dari Chow-nya Brusco harusnya ya. Chow-nya Brusco ini bisa dihindari. Jangan baik dari retail seperti yang gue bilang tadi. Marksman yang bisa dibilang menjadi salah satu icon juga ya. Untuk Kelra belum kelihatan di match up-nya nih. Bakal langsung di match up dengan apa? Tigreal juga hero andalan. Dan Sun
Akhirnya muncul ini dia. Sun. Gue penasaran banget sih. Ini berarti Sun gold lane kah? Harusnya ya, harusnya Sun gold lane. Kita akan melihat nanti ya, karena Veldora dia akan pakai Apotheosnya kan. Dia pakai Apotheos atau tiba-tiba Cecilnya tukeran gitu kan. Cecilnya yang ngambil ke arah gold lane, cari farming juga. Dan last picknya ke arah mana nih? Setelah melihat adanya Sun, apakah memang hero yang di buff bakal menjadi angin segar juga untuk EVOS? Yang pasti mereka udah latihan, yang pasti mereka juga udah tahu nih plus and minusnya dilawan dengan Lucas. Ini dia, Lucas muncul, Sun muncul. Pengen lihat gameplay Lucas dari juara M Series? Ini dia saatnya kalian share ke teman-teman kalian. Kalian bilangin nih kalau game pertama dari EVOS Esports versus Onyx PH sudah dimulai. Apalagi ngelihat yang pakai juara M Series, ini kayaknya bakal jadi patokan gak sih untuk kalian juga. Dan gue jujur pengen ngeliat juga sih gameplay dari Sun. Kalau di ranked sih Sunnya Petrify ya. Sunnya sih pakai Petrify, terus biasanya emblemnya temporal. Ada juga yang pakai Warcry, pakai Thunderbolt, banyak versinya, banyak banget versi dari Sun ini. Kita akan lihat nanti seperti apa versi Sun yang akan dimunculkan. Kalau gold lane berarti match up sama Iritel. Gak boleh sembarangan nge-spam cloningnya juga, karena cloningnya itu bakal jadi duit kawan-kawan, bakal jadi experience juga untuk lawannya. Jadi tips and triknya itu, kalau Sun yang ngeluarin bayangan juga langsung hancurin bayangannya di awal untuk boosting gold dan XP-nya. So kita akan langsung masuk ke Land of Dawn. Kita akan melihat nih seperti apa game pertama yang akan ditunjukkan. Asuransi late game ada Claw dengan adanya Cecilian. Wih, Cecilian baru tuh, Cecilian skin Hunter x Hunter. Iya, oke. Tapi buset, pressure dari Brusco memang sih nggak bisa dianggap remeh juga. Dia benar-benar pegangin landingnya, dicicil. Oke. Konsepnya mungkin berarti memang nggak apa-apa. Nggak dapat. Oke, itu dia. Selama bayangannya nggak dilasit sama Kelra, itu nggak akan dapat goldnya. Mungkin kalau XP, sharing XP-nya dapat, tapi yang penting nggak dapat dari lasit nggak masalah. Sementara Navel kali ini dengan 3 ritmenya berhasil mengusir mundur Brusco dan juga Super Prince. Masih belum ada flicker yang ke-bait, tapi ya it's okay. Yang penting pattern farmingnya juga udah berjalan dengan baik. First blood, Clawku rotasi cepat King Kong. Kita tahu dengan agresivitasnya King Kong, mid lane ini bakal menjadi target utama. Dan ini tipikal dari Onyx PH banget. Tipikal yang dimana mid lane-nya ini bakal jadi tujuan sebelum turtle pertama muncul. Karena ngelihat turtle juga yang kayaknya nggak bakal dikontes buru-buru sama EVOS deh. Gold lane mereka Sun, XP lane mereka Apotheos, oke lah, Apotheosnya mungkin kuat. Tapi kalau dilihat dari mid lane-nya, Cecilian menurutku bukan hal yang baik kalau memang mau dipaksa ke arah turtle nanti. Dan lihat dari Kelra, ngelihat dari Kelra mungkin nantinya ini akan makan dual lane juga. Soalnya Lucas itu tipikal yang kayak match sebelumnya, kita udah sempat ngeliat sekali kan Lucas. Dia akan pegang landingnya, dia akan pegang zoning outnya, gak bakal fokus untuk farming. Setelah level 4, gerakan yang kita bisa lihat Super Prince agak sedikit terlambat. Brusco-nya dikasih 1 lane, dia mau cari level 4 sepertinya untuk cowok, tapi gak dapet juga sih. Harusnya masih tetap kurang. Setup mulai dilakukan. Anavel masih ada di level keempat. Buset, King Kong udah level 6 bahkan. Retribution power akan sedikit berbeda dan Veldora ditabrak di bagian depan. Coba untuk bertahan Veldora. Satu tetes darah terakhir masih bisa selamat, namun ditembak dengan shockwave tadi. Veldora down. Turtle bisa diamankan juga oleh Onyx PH. Sekarang 2 member menjadi bonus tabungan lagi untuk Onyx PH. Kelra yang mau nggak mau sekarang dia belum bisa untuk unggulin landingnya juga. Dan ngelihat dari teman-teman EVOS, kayaknya tadi memang opsi yang buruk sih untuk kontes. Bahkan sebelum mulai gue udah bilang, tapi explosion connect langsung ke arah King Kong, damage-nya kurang, tapi target lain ternyata yang dikunci oleh Nicky. Dapat kill ke arah Super Friends, menjadi awal yang sangat baik. Corrosion udah jadi juga. Gold masih dipegang Onyx PH dan Wave Dragon kan di cancel. Nice cancel Veldora. 1 buat titik balik. Wave Dragon defensif masih nggak bisa juga. Brusco gagal sepertinya tadi untuk menyelamatkan dari Way of Dragon-nya. Sementara ngelihat dari rotasi ke bawah Navel dengan Rhythm of Joy-nya, dia kayaknya nggak bisa buru-buru sih untuk sekarang, nggak bisa langsung tabrak juga. Fokusnya ke arah farming.
kalau ngomongin soal farming, Joy di awal gua rasa sih bisa jadi unggul ya lawan Suyo. Masalahnya Suyonya King Kong ini kan. Itu bakal jadi sesuatu yang berat lah. Apalagi pressure dari Brusco bersama dengan Super Friends-nya ini bener-bener gak lepas dari matanya Anavel. Satu cara untuk mereka mungkin lepas objektif, maksudnya lepas turtle, tuker dengan turret. Itu bisa jadi opsi yang terbaik sih. Yes, dan tampaknya dari bottom lane Niki hampir ya sudah mulai menerima adanya satu buah serangan. Dan so far so good, terpantau teman-teman dari EVOS Esports mengalami kerugian di sekitar kisaran 1000 lebih, yang gimana ini nggak begitu baik tentunya untuk teman-teman dari EVOS Esports, yang dimana Brusco dengan satu signature kiranya sudah mulai menendang ke area satu pemain dengan area 2 Dragon mengarah tepat ke area Tony yang langsung tumbang begitu saja. Dan nampaknya ini menjadi satu buah inisiasi untuk Onyx PH masuk ke area objektif Turtle. Dan nampaknya kali ini teman-teman dari EVOS Esports juga harus kehilangan Veldora yang terlalu dalam berada di area ini. Pertanyaan mulai oleh Onyx PH sehingga ini menjadi keuntungan karena Retribution yang on point coming from King Kong menutup kembali keuntungan untuk anak-anak dari Onyx PH. Masih coba untuk paksa. Turtle yang kedua, lagi-lagi turtle-nya diambil Onyx, kill-nya pun diunggulin Onyx. Satu buah gerakan yang sebenarnya tadi cukup memaksa lagi dan lagi. Tigreal yang udah tumbang duluan, ditambah dengan adanya Cecilion yang masih butuh stack di awal. King Kong masuk di level 10. Anavel tertinggal lumayan jauh, bahkan sekarang taruh di bagian bawah akan coba dipaksa Niki. Sana ada Wave Dragon lagi Tony. Bakal jadi korban sepertinya Flicker defensif bisa menyelamatkan, namun gak untuk Niki. Niki bisa ditumbangkan. Wow, di menit kelima nampaknya teman-teman dari EVOS Esports lumayan kehilangan power dari konsep mereka ya terkait pressure yang dari tadi tiada henti dibawakan oleh pemain-pemain dari Onyx Philippines. Bahkan setelah huru-hara terjadi di area bottom lane, mereka kembali mempersiapkan satu buah serangan Soul Saver yang masih membuat nyawa Veldora ternyata untuk tidak melayang. Tapi yang melayang harusnya satu bottom lane turret yang memang gak sempat terjaga juga nih dari teman-teman EVOS Esports yang ngebuat teman-teman dari Onyx PH. Wah, mereka semakin melimpah dari segi revenue dan bahkan gak banyak hal selain split push dari Anavel pun harus digagalkan nampaknya oleh sosok Kirk di area top lane. Ya itu dia, landing jauh gak bakal tenang karena bisa dijaga juga sama Lukas sih. Kali ini Lukasnya juga vengeance kan, gak gampang untuk ditumbangkan. Masih dipegang oleh tim item kedua. Ini King Kong udah level 11. Anavel masih level 8, 3 level perbedaannya. Flicker kembali digunakan Brusco. Cancellation yang bagus tadi dari Wave Dragon-nya, tapi sepertinya akan dipaksa dan Brusco menjadi korban. Kirk masuk sekarang, fokus ke arah Tony. Satu hit terakhir masih bisa selamat dan Anavel. Guntingan dari belakang masih belum bisa untuk mendapatkan poin kill balasan. Satu ditukar satu so far. Oh, dan masih melebihi Niki. Coba untuk mulai menahan dealing damage, tapi hanya bayangan semu saja yang dibawakan oleh teman-teman dari EVOS Esports yang harus kembali menelan adanya satu buah kerugian fatal karena turtle yang terakhir ini menjadi perfect turtle untuk pemain-pemain dari Onyx PH. Yang dimana untuk teman-teman dari EVOS Esports coba untuk berusaha menukar turtle dengan adanya pertukaran turret. Tapi lihat siapa yang sudah nge-camp dan siapa yang bakal keluar di waktu yang tepat pada sasaran. Karena nampaknya turret memang berhasil diamankan di Bandit Airstrike. Serta damage yang dihasilkan oleh seorang King Kong buat akhirnya Niki tumbang begitu saja. Dan Tony akan tumbang menjadi korban kedua dan double kill berhasil disecure oleh seorang King Kong. Double kill, lagi-lagi ini dominasi Onyx PH terlalu gila sih. Kalau seandainya King Kong bisa dapetin level 15 ya di menit 9, tipikal dari Onyx ya, ini tipikal gameplay dari Onyx. Mereka bakal langsung kasih pressure-nya, coba untuk ngambil semua unit turret sebelum Lord muncul. Dan Anavel menerima damage yang sangat-sangat banyak, bahkan dengan tembakan dari Kelra gak bernapas lagi. 3 member hilang bahkan tanpa adanya pertukaran sama sekali. Wow, no mercy nampaknya dari Onyx PH. Amukan mereka di menit ke-7 masih belum bisa dijawab oleh pemain-pemain dari EVOS Esports. Terpantau menit ke-7 sudah berada di ketertinggalan 7.000 gold in total. Dan ini erat kaitannya dengan adanya ketertinggalan dari segi power item ya, yang dari tadi juga udah di-mention. Gap level juga ada di 3 angka. Dan dari tadi Brusco selalu coba untuk berusaha bermain secara proaktif dengan tendangan mautnya Tony. Masih bisa selamat dari serangannya diberikan oleh pemain-pemain dari Onyx PH. Tapi yang tidak selamat mungkin adalah outer middle turret karena Anavel coba untuk mulai mundur. Dan tidak ada nyawa yang melayang di area mid lane. Perbedaan level yang banyak banget sih sebenarnya. Mereka masih mau coba invade lagi ke arah orange buff. Niki kembali menjadi korban walaupun Super Friends sebagai pembalasannya.
Ya tetap aja Nicky sang gold laner Sun ini bakal menjadi satu buah masalah yang serius asuransi late game mereka. Kirk hadir, Vengeance dinyalakan, masih belum ada inisiasi lebih lanjut, Shock of Blast-nya keluar juga. Tapi ya ini semua hanya untuk zoning aja. Onyx memang dia bahkan tumbang dari Super Prince saja. Mereka nggak mau kehilangan mapnya, makanya mereka kontrol lagi di bagian depan. Mereka coba untuk memaksimalkan dan mengupayakan apa yang sedang mereka pegang juga, di mana Lord Advantage ini harusnya beresiko banget untuk EVOS Esport mau coba untuk kontes di area Lord pertama ya. Dan teman-teman dari Onyx PH juga mereka coba untuk ngambil dulu nih, melihat situasi di area jungle. Volley sudah dilakukan dari Anavel. Ada pantau dari Brusco yang harus diserap dengan area satu buah implosion. Dan damage yang masih belum begitu maksimum yang membuat Brusco masih bisa mundur dengan selamat. Dan fokus split push ya. Memang wah ini soundnya sih jadi PR banget loh. Kayak dia dari tadi nge-split dan lama-lama Kirk ini nggak bisa. Lama-lama Kirk ini nggak bisa nahan dengan damage yang terlalu ekstrim lagi. Dan Brusco satu yang terakhir guntingan dari Nicky yang berhasil mendapatkan satu buah point kill. Atasnya juga harus di-clear juga. Nggak bisa buru-buru Onyx. Mereka kalah juga sekarang. Perbedaan quantity yang membuat Onyx PS tidak gentar. Mereka masih mau all in, memaksimalkan damage eksplosif yang sudah dimiliki oleh King Kong dan Kelra. Buat akhirnya Lord pertama mampu untuk mereka amankan. Sedangkan di area top lane ini masih menjadi gerakan yang belum bisa dihentikan oleh seorang Nicky. Dan sukses ya nampaknya Nicky untuk menukar Lord dengan setidaknya ada satu pertukaran dari turret benar yang bisa diambil. Iya, dan Onyx PH mereka harus cari solusi juga sebenarnya dari split push-nya Nicky nih. Kalau sampai split push-nya berhasil, team fight-nya defensif, draftnya ini bersinergi banget loh. Sun-nya pegang satu lane, dia akan fokus split push, sementara sisanya akan defensif. Defensifnya bawa Cecilian, bawa Tigreal, bawa Popheus, yang dimana akhirnya dua badan di depan ini harusnya bisa nahan damage. Tapi ya memang sih perbedaan gold juga lumayan mengerikan nih. 8.000 gold berarti in total. Belum lagi levelnya. Posisi dari King Kong yang masih menang 3 level karena Anavel juga terpaksa nih susah untuk ngambil farmingannya. Kayaknya ini bakal jadi loot yang bahaya banget. Ya, Lord yang akan menuai advantage banyak apa nih nampaknya? Apakah mampu untuk bisa dikurangi dengan adanya Cloud ya? Setidaknya masih bisa jadi jaminan juga untuk EVOS Esports bisa memaksimalkan karya high ground. Tapi lihat di area bottom lane sudah ada satu pemain yang show langsung off. di end Pantau ini dari perbedaan anak kuantitas di Filipina. area high ground-nya. Lord Kirk-nya di sudah mulai menerima area serangan atas. yang benar-benar ini masih geli-geli sedap aja rasanya karena Kirk-nya pun masih sustain. Maju ke arah depan, kunci ke arah Cloud masih bisa survive mundur ke arah belakang. Dan lihat Vengeance diaktifkan begitu saja dan Kirk still survive sedangkan satu base di area top lane turretnya pun berhasil direnggut oleh pemain dari Onyx PH. Tadi langsung mundur lagi, kontrol lagi ke bagian bawahnya. Secara garis besar yang dilakukan Nicky seakan jadi percuma nih karena nggak ada pertukaran apapun. Tapi kabar baiknya nggak ada korban juga sih dari teman-teman EVOS Esports, mereka masih lengkap berlima. Dengan Cecilion kita bisa yakin late game akan dipegang. Masalahnya sekarang apakah dikasih late gamenya? Ya, jujur kita tahu Onyx PH juga dengan agresivitas yang nggak pernah putus. Sekarang goldnya bedanya sekitar 9.000. Ini bakal benar-benar makin terasa lagi. Impact dari damage-nya Kelra mungkin, Fitter Strike-nya. Bahkan Kelra satu item lagi untuk item terakhirnya. Itu dia satu item yang akan mengarah ke area manakah. Wind of Nature kemungkinan besar dengan adanya satu pecahan tersebut. Ada sepatu cooldown juga yang dari dibuat oleh Kirk. Respect juga ya terkait bagaimana nantinya momen yang bisa dipilih oleh EVOS, Swishing Lantern dan juga Glowing One. So far untuk Cloud nih kunci late game power dari EVOS. Dan mampukah EVOS bertahan? Sejauh ini menit 12 Onyx bermain super duper hati-hati walaupun mereka memegang kendali penuh gold yang cukup berlimpah. Tapi masih dengan teori disiplin. Cuman pasti dari EVOS juga mapping persentasenya juga nggak seluas itu. Masih Ini dipegang juga jadi oleh satu hambatan buat Onyx Tony ya. Dari Filipina tadi bisa skornya. creative karya momennya nggak sih, Lim? Harusnya. Killnya ya. Gue ngeliat dari tadi Tony implosionnya pun bingung mau makan siapa. Mau makan Brusco dia mereka tuh. Mau makan langsung ke arah King Kong, nggak ada space, nggak ada vision. Kaldora dia sekalinya ngebuka nih, dia harus coba commit karena ya tipikal nggak bisa kabur sebenarnya. Brusco Udah mulai menendang dan kali ini sudah mulai mengarah ke area satu target operasi implosion yang baru dibahas menyerap ke area beberapa pemain. Tapi lihat bagaimana pemain-pemain dari Onyx PH masih bisa menahan damage yang diberikan, bahkan Kirk mampu untuk menumbangkan ke area sosok Veldora Lord di take over begitu saja oleh seorang King Kong. Dan lihat bagaimana Kelra masih bisa selamat dengan dia Wind of Nature yang aktif. Dua pemain hilang untuk nothing. Wind of Nature di waktu yang
enemy ya. begitu perfect Oh, timing. Better Low strike. good, flicker dari Super Prince. Satu tetes terakhir ke low tumbang. Annabelle mengamuk dengan electrifying blast namun gak cukup. Damage-nya gak cukup. Langsung pakai secret hammer lagi didorong minion ke arah jadi luar. Namun Tony gak bakal lama. Damage-nya Dan terima di cukup end sakit. langsung Best ya. point terbuka dan game pertama Dari untuk tim Onyx PH. Wow, the Philippines, monsters from guys. Philippines. Oke, Onyx kita PH bakalan take the lanjut di game one. Tanpa kedua ya, adanya pantengin terus. belas kasihan mereka mampu untuk Kita membuat tunggu EVOS di game Esports kedua guys. kehilangan